Oh, silakan tuh. Ya, Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sama-sama kembali datang kepada Tuhan, bawa korban syukur kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih kembali kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami sehat, kami dalam penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami rindu kembali berjumpa dengan Engkau Tuhan, menyembah, memuji nama-Mu. Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Mulialah nama-Mu Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus Allahku. Besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus Allahku. Besar kuasa-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus Allahku. Besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus Allahku. Besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
buat kasih-Mu dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kuasa-Mu yang terus menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolong. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Kuasa-Mu terbesar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku.
Terima kasih Tuhan, Engkau penolong yang setia dalam kehidupan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Ajar kami tetap setia menanti-nantikan pertolongan-Mu. Tetap setia dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Bicaralah untuk setiap kami Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, bulan 4 di tahun 2024 ini, bulan April. Tentu kita bersyukur buat pemeliharaan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Cepat sekali waktu berlalu. Ini tiba-tiba sudah bulan April saja. Dan bersyukur sampai hari ini kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kita setia. Dan tentu bukan cuma sampai hari ini kita mau setia, tapi sampai akhir hidup kita mau tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-31. Ini pasal yang ketiga, kita belajar tentang Hizkia. Ada begitu banyak yang bisa kita belajar dari seorang yang bernama Hizkia. Seorang yang mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Bahkan kalau boleh dibilang ini satu pribadi yang all out untuk Tuhan. Dan tentu setiap kita juga mau belajar untuk kita all out kepada Tuhan. Gak hitung-hitungan kalau urusan dengan Tuhan. Karena kita tahu baru Jumat dan sampai Minggu kemarin kita merayakan Paskah. Dan momen Paskah tentu kita diingatkan lagi bahwa Tuhan kita itu juga all out untuk kita. Seperti ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 32 katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak melakukan atau memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Jadi satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya pagi hari ini, ya sebagaimana Tuhan kita itu all out dalam segala hal untuk kita. Dalam mengasihi kita, dalam memelihara kita, menolong kita, memberkati kita. Tuhan tuh benar-benar all out. Nggak ditahan-tahan, nggak dibatas-batasi. Nah begitu juga mari setiap kita belajar untuk all out juga bagi Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Apalagi kalau kita mengerti sesungguhnya segala yang ada pada kita itu juga punya Tuhan. Segalanya dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekali lagi melalui hidup Hizkia yang kita baca, ini pasal ketiga dari kisah tentang Hizkia. Dan sekali lagi, kalau ngomong Hizkia, saya juga cuma bisa ngomong dia all out.
Dia habis-habisan untuk benar-benar ikut Tuhan. Karena kalau kita baca dari pasal 29, bagaimana dia mulai menjadi raja dan dia melakukan banyak pembaharuan untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat, untuk bertobat dan kemudian taat melakukan firman Tuhan. Dan kemarin dia mengadakan Paskah. Setelah bertahun-tahun bangsa Israel melupakan Paskah. Bahkan ketika harusnya merayakan di waktunya yang sesuai sebelumnya, tapi karena nggak sempat, digeser 1 bulan pun no problem. Yang penting dia mau merayakan Paskah. Nah, hari ini kita masuk di pasalnya yang ke-31 dari kitab 2 Tawarik. Ayat yang pertama ngomong ini, setelah semuanya ini diakhiri. Itu bicara tentang perayaan Paskah yang mereka lakukan. Berhari-hari mereka benar-benar bersuka cita karena mereka dapat kembali merayakan Paskah. Dan kita tahu bicara tentang Paskah bukan saja bagi kita zaman sekarang, Paskah itu sesuatu yang sangat bermakna. Bahkan ada beberapa orang yang berpendapat seperti ini. Kadang kan banyak orang justru merayakan Natal itu yang besar-besaran. Nah, sementara Paskah ya sekedarlah ala kadarnya. Padahal sesungguhnya ya tidak ada perlu perbandingan mau Natal mau Paskah, seluruh rangkaian perjalanan hidup Yesus itu semua dahsyat dan luar biasa. Tapi Paskah adalah puncak dari tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Dan sekali lagi, Paskah itu bukan cuma bagi kita yang di perjanjian baru ketika Yesus menjadi anak domba Allah yang tersembelih, yang mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita, untuk menghapus dosa kita. Tapi Paskah bagi bangsa Israel itu juga sebuah momentum yang sangat besar. Karena Paskah itu ketika malam di mana akhirnya bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir setelah 400 tahun lebih. Makanya bangsa Israel begitu bersuka cita ketika Hizkia mengadakan pembaharuan, beresin bait Allah, terus mengadakan perayaan Paskah lagi setelah bertahun-tahun nggak pernah dilakukan lagi. Karena itu sekali lagi sebuah momentum yang besar maknanya bagi bangsa Israel, bagaimana mereka bebas dari perbudakan Mesir. Nah, begitu juga dengan kita, saya berdoa, saya berharap minggu kemarin, Jumat, Minggu, kita memperingati kematian Yesus, kita merayakan kebangkitan Yesus. Saya berdoa, berharap itu memaknai Paskah dengan pengertian dan pemahaman yang besar. Kemarin saya sampaikan di 2 pelayanan, baik di teman saya daerah Polres dan juga di PCC Jakarta cabang kita, bahwa Paskah itu harus kita maknai menjadi sebuah momentum dalam hidup kita ketika kita menerima kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, bukan untuk berbuat dosa lagi, tetapi ketika kita menerima kasih karunia Allah, itu untuk menolong kita, memampukan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ada 3 hal yang kemarin saya bagikan bagaimana kita bisa semakin hari semakin serupa Kristus. Tentu yang pertama kita harus terus memaknai baptisan itu sendiri, yaitu Paskah itu sendiri, yaitu kematian Yesus, penguburan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Yang harus kita maknai setiap hari, bahwa manusia lama kita itu sudah mati, sudah dikubur bersama Yesus, dan kita ini sudah bangkit menjadi ciptaan baru. Jadi come on, jangan lagi terus manusia lama yang muncul dalam hidup kita. Setiap kali manusia lama kita ingin muncul, ingat makna baptisan itu setiap hari. Sudah mati, udah dikubur. Aku ini hidup baru. Tukang marah-marah itu udah mati, udah dikubur.
Ini yang bangkit ini orang yang sabar. Tukang tipu itu sudah mati, udah dikubur. Yang bangkit ini Harry yang jujur. Ada banyak hal. Bapak Ibu boleh cek masing-masing manusia lama mana yang masih sering muncul. Itu yang terus harus diperkatakan, enggak. Harry yang cari perhatian, haus pujian, itu sudah mati. Sudah dikubur. Yang bangkit itu Harry yang rendah hati, diterima orang apa adanya. Nah, tentu itu hal yang pertama. Yang kedua ya salah satu yang sedang kita lakukan, Coram Deo, 4M. Firman Tuhan harus menjadi cermin bagi kita setiap saat, sehingga kita tahu kalau ada hal yang salah dalam hidup kita. Dan segera bertobat dan melakukan firman. Karena kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Dan yang ketiga ya teruslah hidup dalam komunitas sel, komunitas sepakat. Dan itulah yang akan menolong kita setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita nggak jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Dari puluhan tahun yang kayak gitulah. Nah, tapi saya percaya, saya melihat betapa Bapak Ibu bertumbuh di dalam Tuhan. Ada banyak perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi. Sebuah proses yang terus ada progres untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi itu memaknai Paskah. Makanya kenapa Hizkia bukan cuman mau memulihkan bait Allah, tapi dia juga mau merayakan Paskah kembali setelah bertahun-tahun raja-raja yang lain tidak pernah merayakan. Karena itu memang sebuah momentum yang sangat besar dan bermakna bagi bangsa Israel untuk mengingatkan mereka dari mana mereka berasal. Bahwa mereka dulu budak, tapi melalui Paskah mereka menjadi orang merdeka. Nah, begitu juga dengan kita, saya katakan. Dan tentu bukan karena sebuah kebetulan kita baca pasal 30 kemarin, pas itu juga momen Paskah. Tapi sekali lagi doa dan harapan saya, Bapak Ibu memaknai Paskah itu dengan hati bersyukur, menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan mari terus hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi ayat 1 katakan setelah semuanya itu diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Jadi ini yang dilakukan Hizkia. Dan dia mengajar, memerintah kepada bangsa Israel. Benar-benar untuk all out kepada Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan, ya ikutlah sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh. Seperti beberapa pasal yang lalu, kita tahu ada seorang raja mengikuti Tuhan, tapi tidak sepenuh hati di tanggal 26, kalau nggak salah ya. Atau pasal 26. Tapi tidak dengan Hizkia. Dia all out ikut Tuhan. Jadi hal yang pertama sekali lagi Tuhan mau ingatkan kita. Jangan simpan-simpan dosa. Jangan tahan-tahan kepahitan, kemarahan, dendam. Sekecil apapun mari beresin semua. Seperti apa yang dilakukan Hizkia dan bangsa Israel. Setelah mereka merayakan Paskah, mereka pulang ke kota masing-masing dan mereka meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan mesbah. Di situ ada kata segala, artinya semua. Ayo come on diberesin. Di sini ada beberapa teman baru selesai ikut camp Man of Honor. Ayo hal-hal masa lalu yang nggak berkenan kepada Tuhan, segalanya, semuanya beresin. Supaya hidup kita ya benar-benar menikmati penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Seperti Tuhan all out mengasihi kita, seperti Tuhan all out dalam melakukan segala sesuatu, demikian juga kita mau all out untuk Tuhan. Sehingga hidup kita juga akan mengalami kelimpahan kasih karunia yang terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Nah, jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, ya gampang, ingat saja, all out untuk Tuhan.
begitu ada hal-hal yang menjadi ganjalan, beresin. Sama kalau kita belajar tentang 4 jenis tanah. Ada tanah yang keras di pinggir jalan. Mari biarlah tanah kita digemburkan dengan perkataan firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Atau tanah hati kita masih seperti tanah yang berbatu-batu. Ada banyak ganjalan, kepahitan, kemarahan, dosa. Mari beresin itu semua. Atau hatimu masih dipenuhi dengan semak belukar, keinginan untuk menikmati hal-hal duniawi, masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Come on, beresin itu semua. Jadikan hatimu itu hati yang benar-benar subur. Sehingga ketika benih firman ditabur, ya otomatis dia akan bertumbuh dan berbuah. Bukankah itu juga menjadi fokus bagi gereja kita tahun ini, menghasilkan buah yang tetap. Dan orang akan menghasilkan buah yang tetap kalau tanah hatinya itu subur. Jadi melalui momen Paskah ini, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah all out untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Perbuatan-perbuatan daging, kekhawatiran, ketakutan, yuk dibuang semua. Dan benar-benar kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, ayat berikutnya, Hizkia nggak cuma berhenti sampai di situ ternyata. Makanya kenapa pagi hari ini ketika membaca ayat-ayat ini, Tuhan cuma taruh satu kata dalam hati saya. All out untuk Tuhan. Karena ayat berikutnya ngomong ini, Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu ingat di pasal kemarin, kenapa perayaan Paskah yang dilakukan Hizkia itu tertunda 1 bulan? Karena ya orang Lewi dan para imamnya kurang. Mereka belum mempersiapkan diri. Ya mungkin selama ini karena mereka juga nggak diperhatikan oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel nggak lagi memberikan persembahan, perpuluhan kepada Tuhan yang adalah menjadi hak milik pusaka bagi orang-orang Lewi dan imam. Sehingga para imam dan Lewi yang mereka sibuk kerja, cari makan. Nah, tapi Hizkia mengadakan sebuah pemulihan kembali. Karena para imam orang Lewi harusnya mereka fokus melayani Tuhan, bekerja tanpa memusingkan, harus sibuk kerja, cari uang lagi untuk menghidupi keluarga. Yang sekali lagi saya katakan, kalau Bapak Ibu baca di pasal sebelumnya, kenapa perayaan Paskah itu tertunda 1 bulan? Ya karena baru recall. Hizkia harus recall lagi para imam dan orang-orang Lewi untuk mempersiapkan diri mereka fokus melayani Tuhan sampai jumlah mereka cukup. Nah, makanya di pasal ini akhirnya Hizkia juga memulihkan bagaimana dia mengajar kepada bangsa Israel untuk kembali melakukan apa yang Tuhan sudah katakan. Kan kita tahu imam dan Lewi mereka tidak mendapat bagian milik pusaka. Karena bagian milik pusaka mereka ya Tuhan sendiri. Tapi bagaimana Tuhan pelihara mereka, Tuhan mengajar seluruh suku-suku yang lain untuk memberikan persepuluhan, untuk memberikan persembahan yang diberikan kepada orang-orang Lewi dan imam. Nah, itu yang akan kita baca di perikop ini, bagaimana Hizkia juga memulihkan hal ini. Sehingga para imam, orang-orang Lewi bisa fokus melayani pekerjaan Tuhan. Enggak terpecah dengan sibuk cari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Saya akan baca dulu lebih lanjut Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi di ayat 2. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi dan rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ini tugas pekerjaan orang Lewi dan imam. Untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Ada banyak hal
pelayanan pekerjaan Tuhan yang bisa dikerjakan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya sendiri untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya yang semuanya tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi Hizkia menjadi contoh lebih dulu. Hizkia menjadi teladan. Dia nggak cuma menyuruh bangsa Israel untuk memberi korban persembahan, tapi Hizkia menjadi teladan. Inilah kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu adalah bicara tentang teladan. Ayat berikutnya katakan, ia memerintahkan rakyat yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Nah, jadi ada tujuan. Ya, bersyukur sekali lagi Berita Community keuangannya dikelola dengan baik dan sangat bijak. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, yuk lakukan bagian Bapak Ibu sebagai umat Tuhan. Taat mengembalikan persepuluhan, memberikan ucapan syukur, benih iman, dan uang itu dikelola dengan baik sehingga para hamba-hamba Tuhan yang memang full time menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, menerima persembahan kasih, yang walaupun ya mungkin nggak akan membuat kami hidup bermewah-mewah, tapi paling tidak bisa makan, anak bisa sekolah, udah cukup. Tapi kami bisa fokus melayani Tuhan, bisa fokus melayani jemaat. Jadi saya mendorong, mari jemaat lakukan bagianmu dan biarlah para hamba-hamba Tuhan melakukan bagiannya. Sehingga seperti Edko bilang, keseimbangan itu kunci kehidupan. Dan sekali lagi saya bersyukur Pelita Community mengelola keuangan dengan baik, dengan bijak, dialokasikan sesuai dengan porsi masing-masing. Sehingga ayat ini katakan supaya apa? Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Nah, gimana bisa melayani dengan maksimal kalau masih sibuk mikir, aduh anakku mau sekolah gimana ya, anakku mau kuliah gimana ya. Ya saya bersyukur saya dikelilingi oleh orang-orang yang murah hati, orang-orang yang bisa mikirin hidup hamba Tuhan, sehingga kami bisa all out melayani Tuhan, nggak lagi dipusingin, aduh gimana nih mau bayar skripsi, mau bayar SPP anak, aduh gimana ya. Nah sekali lagi saya bersyukur bertahun-tahun saya kami dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar begitu memperhatikan hidup hamba Tuhan. Dan yang kami lihat, orang yang memperhatikan hidup hamba Tuhan, ya mereka juga diperhatikan Tuhan. Mereka juga diberkati Tuhan. Oke, selanjutnya saya baca. Segera setelah perintah itu tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Saya percaya kalau semua jemaat melakukan dengan taat bagiannya, hidup kita diberkati. Walaupun sekali lagi berkali-kali saya katakan, kita memberikan persepuluhan, kita memberikan persembahan, kita membawa buah sulung. Itu bukan karena supaya diberkati Tuhan. Sikap hati kita maksudnya ya. Tapi karena memang kita mau taat, karena kita mengasihi Tuhan. Tapi dari sisi Tuhan, saya percaya janji Tuhan adalah bagi orang-orang yang melakukannya, Tuhan akan berkati. Itu dari sisi Tuhan. Dari sisi hati kita, ya kita melakukannya ya karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya ketika Hizkia menjadi contoh teladan, dan dia ajarkan kembali bangsa Israel untuk melakukan, mereka membawa segala persembahan buah sulung mereka, mengembalikan persepuluhan mereka dalam jumlah yang sangat besar. Ayat berikutnya katakan, orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Dan sekali lagi, kalau bicara tentang persepuluhan, persembahan, jangan lagi kita berpikir, oh itu perjanjian lama Pak. Kalau mau hitung-hitungan perjanjian baru malah seluruh hidupmu kata Tuhan.
Tapi kan Matius 23 Yesus bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Persepuluhan, persembahan dan jintan manis, bla 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 itu harus dilakukan. Tapi belas kasihan juga jangan diabaikan. Artinya jangan bersifat egois, mementingkan diri sendiri, pelit, terus nutupin dengan pakai ayat. Karena sepanjang perjanjian baru, di kisah Rasul pun, orang Israel masih melakukan hal itu sebagai bentuk kasih dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Walaupun tidak ada tuntutan dan tidak ada penghukuman, nggak dikutuk kok sama Tuhan kalaupun nggak melakukan, ya paling ya nggak menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup, bukan itu saja. Nah, jadi akhirnya bangsa Israel, saya akan baca berikutnya, membawa persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, persembahan persepuluhan terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan, dan mereka, Allah mereka. Semua itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Wow. Sampai bertimbun-timbun. Bahkan ayat berikutnya, mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Saya sampai terkagum-kagum 4 bulan ketika semua umat Tuhan bertobat kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sampai 4 bulan mereka harus, kalau zaman sekarang tuh 4 bulan tuh mereka nyusun pembukuannya, gandum yang dibawa berapa banyak, lembu sapi yang dibawa berapa banyak. Itu berarti benar-benar sangat banyak. Itu kalau kita ngitung mungkin uangnya mungkin miliar, ratusan miliar atau triliun gitu ya. Gimana mendatanya sampai 4 bulan. Kalau mendata harta sampai 4 bulan itu kan udah sangat-sangat banyak. Mereka mulai membuat timbunan pada bulan ketiga dan mereka selesai pada bulan ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Seperti saya katakan tadi, wow, saya juga terkagum-kagum ketika melihat pekerjaan Tuhan. Bagaimana ada umat-umat Tuhan yang taat, setia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Taat mengembalikan persepuluhan, sukacita memberi persembahan sukarela, mengembalikan buah sulung. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok demikian. Wah, ini sukacitanya kalau hamba Tuhan, kalau jemaat melakukan firman Tuhan. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Wah, makanya sekenyang-kenyang. Tapi tentu maksud saya, makan sekenyang-kenyangnya ini bukan secara lahiriah, hurufiah maksudnya. Wah, makan sampai kenyang-kenyang, sampai gemuk kayak Imam Eli. Enggak seperti itu. Maksudnya tentu mereka akhirnya mengalami kelegaan. Kalau sebelumnya mereka di satu sisi dituntut melayani Tuhan, tapi di satu sisi mereka harus sibuk mikirin cari makan, gimana caranya bisa pelihara keluarga. Tapi setelah jemaat bertobat, mereka lakukan firman, mereka bisa mengalami kelegaan, mereka bisa makan, mereka bisa melayani Tuhan. Nggak usah mikir lagi, waduh ini SKS anak mau dibayar nih gimana ini, aduh. Nggak lagi, mereka bisa melayani sukacita, mereka bisa makan menikmati berkat Tuhan, semua kebutuhannya tercukupi. Ya, saya pikir itu maksud makan sekenyang-kenyangnya dan itu pun masih bisa sisa, bisa liburan kalau zaman sekarang. Seperti yang kami nikmati. Sekolah anak bisa tercukupi, terus masih ada lebih, kami bisa pergi liburan. Jadi ya alkitabiah juga. Ya itulah yang Tuhan mau. Tentu bukan bermewah-mewah, hedonisme maksudnya, tapi menikmati berkat Tuhan. Ayat 11, kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, tetap dibawa di rumah Tuhan, dan tetap dikelola untuk dinikmati bersama. Bukan untuk personal, bukan untuk pribadi. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yahiel, Azaria, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yesakmaya, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah Konaya dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Raja Asaria, kepala rumah Allah.
Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan kudus. Ada bendahara, ada pengelola. Ketika semua jemaat membawa persepuluhan, buah sulung, persembahan syukur, ada Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur. Mengawasi, terus membagi-bagi. Jadi dikelola dengan baik, dikelola dengan bijak. Semua persembahan dikumpulin di rumah Allah di bilik-bilik, terus kebutuhan para imam dan orang Lewi dicukupkan, dibagi bersama. Di kota-kota di kota-kota imam, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Shekhanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak. Jadi benar-benar dikelola dengan baik. Dan sekali lagi kami bersyukur Pelita Community juga bisa mengelola dengan baik semua persembahan persepuluhan Bapak Ibu, persembahan sukarela, tatangan, dikelola dengan baik sehingga semua full time, nggak ada yang kekurangan. Walaupun bukan berarti hidupnya bermewah-mewah, yang penting bisa makan, anak bisa sekolah, ada tempat tinggal. Udah, kalaupun ada lebih bisa liburan ya puji Tuhan. Ya, di sini ada Yoke, ada Abdul. Sebagai full time mungkin di sebelahnya juga ada anak-anak PPJ. Udah, fokus aja layani Tuhan, sungguh-sungguh layani Tuhan. Jemaat Pelita Community, jemaat yang mengasihi Tuhan. Mereka membawa persepuluhan, persembahan mereka dikelola gereja. Kalian syukuri apa yang diberi, persembahan kasih. Nikmati, kelola dengan baik. Kecuali kepada setiap orang-orang yang masuk ke rumah Tuhan, menurut hari-hari ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan. Seluruh kaum itu karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang yang tunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap keluarga orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya itu dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Jadi sekali lagi kita belajar dari Hizkia cuma satu kata. All out untuk Tuhan. Habis-habisan untuk Tuhan. Tapi bagian terakhir ayat ini dengan jelas katakan apa? Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati. Sehingga, ini kan akibatnya. Segala usahanya berhasil. Jadi Bapak Ibu, lakukan bagian kita all out untuk Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk kita. Membuat kita berhasil di segala yang kita usahakan. Jadi jangan cuma jadi orang Kristen nuntut, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Lakukan saja bagian kita Bapak Ibu. Mengembalikan persepuluhan, memberikan korban sukarela, korban tatangan. Udah gak usah minta sama Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan menggenapi janjinya. Ini banyak orang Kristen cuma mencobai Tuhan. Minta diberkati berlimpah-limpah, melakukan hal yang terkecil saja. Maaf. Bagi saya persepuluhan itu hal yang terkecil Bapak Ibu. Karena itu hal yang pertama yang harusnya dilakukan. Dan itu hanya 10%. Nah itu hal yang terkecil. Gimana kalau melakukan hal-hal yang lain Bapak Ibu. Nah tapi sekali lagi mari all out untuk Tuhan. Mari all out untuk Tuhan. Saya bersyukur saya mengenal keluarga Kosimo Ciaping, orang yang benar-benar all out dengan Tuhan dalam segala aspek hidup mereka. Bukan cuma tenaga, daya, uang mereka. Dan ada beberapa orang lagi yang saya kenal. Dan saya mendorong untuk setiap kita. Yuk, come on Bapak Ibu. Engkau akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kerjakan bagianmu dengan all out untuk Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang sudah lebih dahulu all out untuk kita. Oke, itu saja saya pikir yang mau saya bagikan. Ada banyak hal yang bisa kita belajar dari Hizkia. Tapi satu kata
Yang harus kita lakukan adalah all out untuk Tuhan. Sepenuh hati untuk Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat ya Tuhan. Sehingga setiap kami bisa datang, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini ya Tuhan, kami sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan dalam memperingati hari Paskah ya Bapak. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu ya Tuhan untuk setiap kami, supaya setiap kami bisa dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami bisa terus datang kepada Engkau, menyembah, memuji-Mu, dan memanggil-Mu, ya Aba, ya Bapa ya Tuhan. Dan juga kami Tuhan mau melakukan apa yang menjadi kewajiban kami ya Tuhan. Supaya kami bisa hidup di dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami akan melakukan mengembalikan perpuluhan ya Tuhan. Kami juga akan membawa persembahan-persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga kami tidak mau terikat lagi Tuhan pada dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan juga terus berkati kami ya Bapa. Dan juga buat Pak Heri, Tuhan terus berkati Pak Heri dimanapun dia berada. Berkat perlindungan-Mu menyertai Pak Heri ya Tuhan. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga ya Tuhan. Tuhan juga terus berkati kami, baik istri kami, suami kami, anak-anak kami, menantu dan cucu kami juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus berkati keluarga kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga di pagi hari ini sepakat berdoa buat acara pemuritan pria pada malam nanti ya Tuhan di Pelita Community ya Bapa. Biarlah pemuritan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan terus taruh hikmat-Mu atas setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu yang berbahagia ya Tuhan. Biarlah pemuritan ini boleh terus berjalan ya Tuhan. Dan juga setiap pria-pria semakin hari semakin dipulihkan ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami ya Tuhan. Untuk mempraktekkan nilai-nilai sebagai seorang pria sejati ya Bapa. Dan juga setiap teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan, biarlah Tuhan menggerakkan hati mereka Tuhan. Supaya mereka juga bisa hadir bersama-sama kami Tuhan dalam pemuritan pria ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara pemuritan pria malam hari ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan terus membawakan bangsa ini lebih hari demi lebih baik ya Tuhan. Dan juga membuat perekonomian yang lebih baik, memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapak. Dan juga pemerintahan kami ya Tuhan yang pada saat ini, presiden kami Tuhan, wakil presiden, menteri ya Tuhan, gubernur, bupati, wali kota yang ada juga ya Tuhan. Tuhan terus berkati ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka terus bekerja untuk membangun bangsa ini ya Tuhan. Dan juga mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami dan juga bangsa yang kami cintai Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan.
Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau jadikan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Betapa Engkau Tuhan sudah all out bagi kami. Dan biarlah kami juga mau all out bagi-Mu Tuhan. Biarlah dengan sepenuh hati kami, segenap jiwa kami, akal budi dan kekuatan kami. Kami mengasihi Engkau dalam bentuk ketaatan kami kepadamu. Di dalam seluruh aktivitas kami. Baik di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ya kami melakukan bagian kami. Engkau Tuhan melakukan bagian-Mu. Engkau menggenapi janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Dan biarlah Engkau dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.